Baik, saya menyapa rekan-rekan saya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Shalom. Di nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online kita pada sore hari ini. Yakin dan percayalah bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Yang saya rasakan di tempat ini juga Bapak Ibu rasakan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Baik yang di depan rumah, Pak Gustopo, di dalam kamar, semuanya akan merasakan hadirat yang sama. Puji nama Tuhan. Yuk kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pertemuan yang indah Tuhan, fellowship yang manis ini Tuhan. Melalui online Zoom ini kami ingin beribadah bersekutu Tuhan bersama-sama rekan kami pesat Tuhan di seluruh Indonesia. Kiranya kuasa-Mu menjamah kami semua pada sore hari ini. Hadirat-Mu Engkau nyatakan dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati akan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami persembahkan Tuhan, dan kami dedikasikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan satu pujian, Masuk Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya kami bersama-sama menikmati akan Engkau. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus kami sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam pujian ini menjadi seruan doa kita, kerinduan kita pada Tuhan. Tuhan, kami rindu menikmati Engkau sore hari ini. Mari kita katakan bersama-sama, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat nampak keagungan. Mari bersama-sama katakan Yesus, Yesus
katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ini sembah kami Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji. Katakan di situ lagi, namamu yang layak kami tinggikan Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh Yesus, segala kemuliaan hanya pada namamu saja Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mau memuji Tuhan dimanapun saat ini berada. Yuk kita sama-sama bebaskan untuk kita memuji menyembah Tuhan. Yang mau berdiri silahkan berdiri ya. Yang mau menari meloncat silahkan. Kita ekspresikan hidup kita untuk kita menyenangkan Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, bersama-sama kita bersorak-sorai, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, yes. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Ya sama-sama, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Kita bersukacita di dalam Tuhan saat ini. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, ya. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi yuk, dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Dia Sang Raja selamanya. Yes, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya saya berikan waktu kepada saudari saya Yulpi Anita yang akan bersaksi mewakili tim Kaltara. Ya, saya persilakan waktu dan tempat. Oke, shalom. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili Pusat Kaltara. Di sini saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami di tempat ini. Secara pribadi, saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi selama saya pelayanan dari waktu masa kuliah baru di pengabdian, benar-benar itu beban untuk saya melayani anak-anak. Jadi saudara-saudara, di TK Muara Sarun saya pelayanan. Di situ 21 anak. Mungkin hanya 80% saya, hanya 20% saja yang anaknya nurut sama guru gitu. Jadi secara manusia kami yang melayani di sini benar-benar terbeban dengan hal itu. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan kasih beban untuk dari orang tuanya keras, anaknya juga meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi kami jadi kewalahan dalam mendidik anak-anak itu. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin kami tidak sanggup. Mungkin saya secara pribadi saya mundur seperti lagi setiap harinya itu mungkin kalau saya ini orangnya tidak pendiam ya, kalau orang bilang mungkin saya sudah marah dengan anak-anak seperti itu. Mungkin setiap hari saya marah, tapi saya bersyukur kalau Tuhan baik. Tuhan menyertai pelayanan saya dan juga tim di tempat ini, dan itu yang menjadi pergumulan kami setiap hari. Pergumulan kami setiap hari bagaimana kami melayani mereka. Jadi bersyukur kalau kami boleh melatih selama 2 semester ini berjalan dengan baik, semua karena Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau hari ini saya masih bertahan dalam pelayanan itu karena ada beban yang Tuhan taruh untuk melayani anak-anak. Jadi hal yang saya pelajari adalah bagaimanapun karakter anak itu, mereka keras, mereka tidak mendengarkan guru, mereka suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan itu membuat guru-guru yang mengajar mereka tuh tidak sanggup begitu. Tapi melalui setiap karakter mereka, sebagai guru-guru kami tetap terus mengasihi anak-anak. Kami tidak bisa biarkan anak begitu saja. Jadi ya doanya untuk tim Kaltara, kami itu yang menjadi pergumulan kami. Kami bergumul supaya anak-anak ini boleh bertumbuh dalam 6 kemampuan ya, terlebih dalam nilai agama moral mereka. Soalnya dalam nilai agama moral mereka, karakter mereka itu yang benar-benar menjadi pergumulan kami sebagai guru-guru. Makanya dari itu saya bilang, jika bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin kami mundur seperti itu. Tapi karena Tuhan terus
memberikan kami kekuatan. Setiap hari kami berdoa sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Jadi ya itu beban yang Tuhan taruh untuk kami melayani di Krayan seperti itu. Jadi apapun tantangan yang kami hadapi dalam kami melayani anak-anak, kami percaya Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Jadi untuk kita semua yang melayani Tuhan di lapangan, dimanapun kita berada, kita terus mengandalkan Tuhan. Jadi kalau dengan kekuatan kita nggak mungkin mampu seperti itu. Jadi mari saya mengajak kita semua, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apa beban yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, kita lakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, seperti itu. Jadi Ya. Terputus mungkin sinyalnya. Apa perlu menunggu? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. saya untuk mewakili Masih masuk. Silakan Bu Yulfi. ya masih waktu. Lanjut Bu Yulfi. Oke, iya. Bu Yulfi. Ya, maaf jaringan. Iya. Oke, Ya, lanjut. maaf, jaringan kami kurang. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan apa beban pelayanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita dalam hati kita masing-masing, kita kerjakan seperti itu. Jadi dengan kekuatan Tuhan kita pasti sanggup seperti untuk melewati setiap pelayanan ini. Jadi apapun yang menjadi tantangan, mungkin dalam perselisihan, mungkin dalam Oke. Jadi mungkin itu saja kesaksian dari kami untuk bagaimana kami melalui pelayanan kami di tempat ini. Jadi dengan kekuatan Tuhan kami percaya kami sanggup melewati. Jadi untuk kita semua yang di lapangan, kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan, apapun beban yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita untuk melayani anak-anak, walaupun anak-anak mungkin kita susah untuk didik, susah untuk kita atur mereka, tapi kita tetap harus mengasihi mereka, seperti itu. Karena kita harus menjadi berkat untuk mereka yang ada di desa-desa, seperti itu. Jadi itu mungkin kesaksian dari kami, dari tim Kaltara. Waktu ini saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yulfi buat kesaksiannya. Ya, setiap kita manusia pasti akan mengalami ujian, beban hidup dan lain-lain, dan setiap pribadi kita memiliki porsi masing-masing. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Puji nama Tuhan. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan nyanyikan satu pujian. Kami percaya Tuhan,
bahwa Engkau selalu menolong kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarlah pujian ini bersama-sama menjadi doa kita sore hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami percaya kepadamu Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yang tahu lagu ini, yuk sama-sama kita nyanyikan pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan imanmu, nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama-sama sekali lagi. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Firman Tuhan saya persilakan kepada Ibu Sandra Noni. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih semusim berlalu, namun Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kau selalu puaskan kami, kenyangkan kami dengan kasih setia dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tapi namun seringkali kami merasa kekurangan di dalam setiap kehidupan kami, karena kami kurang bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika sore hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami percaya bahwa kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapan kami dimanapun kami berada. Mari Tuhan urapi hati kami, urapi tempat di mana kami berada. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menguasai kami. Sehingga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam bagi kita semua. Yang bersuka cita boleh kasih stiker, entah itu senyum, entah itu stiker hati, ya. Percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada tim HRD dan Ibu Sri yang memberikan jadwal kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau mau dihitung selama masuk masa kuliah baru berapa kali ya menyampaikan firman Tuhan, 2-3 kali mungkin ya. Tapi selama masa pengabdian sudah mau hampir 4 tahun, hari ini baru bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, saya bersyukur. Ya, saya perkenalkan nama dulu, siapa tahu ada yang belum kenal. Nama saya Sandra Nuni Sari Sitalan. Saya asalnya dari Kupang. Saya pelayanan sementara ini di Aceh Tenggara Kota Cane di TK Tunas Bangsa Terpadu. Sudah hampir mau 4 tahun saya melayani di Aceh Tenggara dan sangat suatu yang luar biasa. Saya bersyukur bahwa sesuai dengan tema hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan. Ya, jadi kalau tanpa penyertaan Tuhan kita tidak bisa kuat untuk menghadapi setiap masalah, setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita di tempat pelayanan kita masing-masing. Ya, itu saja sekedar perkenalan. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan di sore hari ini, yaitu bahwa penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Tetapi di flyernya Tuhan sumber kekuatannya. Tidak apa-apa. Jadi tema kita hari ini sebenarnya penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Ya, jadi kenapa ya penyertaan Tuhan itu harus menjadi sumber kekuatan kita, atau kekuatan kita itu harus bersumber dari penyertaan Tuhan. Jadi ketika kita melayani tempat dimanapun kita berada, seperti kesaksian Ibu Melda tadi, bahwa mereka bertahan karena Tuhan. Ya, kita bertahan karena Tuhan karena sebagai orang percaya, kita percaya bahwa sumber kekuatan kita itu ada pada Tuhan. Ya, slide berikutnya, Kak. Ya, saya menjabarkan untuk kata penyertaan. Jadi, penyertaan itu artinya selalu ada. Dia selalu ada, menyertai. Artinya penyertaan itu artinya selalu ada, menyertai, dilindungi, berjalan bersama, tidak ada rasa takut. Kalau arti dari penyertaan. Dan yang kedua, berserah sepenuhnya, percaya bahwa seseorang itu akan selalu hadir setiap saat, dan seseorang itu adalah Tuhan. Ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada.
Tuhan itu selalu melindungi kita, berjalan bersama kita tidak merasa takut, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena dalam pelayanan kita sampai hari ini, kita percaya bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Jadi jika hari ini kita masih ada di tempat pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kita dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan yang kedua, slide yang berikutnya, ini pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini? Ya, mari kita jawab masing-masing ya. Pasti sudah, ada yang bilang saya sudah, saya belum. Itu jawaban masing-masing pribadi kita. Tadi kita sudah melihat ada beberapa poin tentang penyertaan. Ya, penyertaan tadi selalu ada, menyertai, dilindungi, berjalan bersama, percaya bahwa seseorang itu akan selalu hadir dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini? Mungkin beberapa orang akan berkata bahwa sudah, saya sampai hari ini hidup dalam penyertaan Tuhan selalu. Tapi pasti ada beberapa orang mengatakan, sampai hari ini saya tidak hidup dalam penyertaan Tuhan, buktinya saya banyak masalah, buktinya saya banyak kegagalan, buktinya saya tidak dipedulikan orang, buktinya saya tidak diperhatikan orang. Mungkin bisa ada beberapa orang berkata seperti itu. Tapi mari kita jawab masing-masing. Sudahkah kita mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini? Kita yakin benar-benar bahwa Tuhan menyertai kita. Kita berjalan, melayani tanpa rasa takut. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oke, slide berikutnya, Kak. Oke, jadi tadi penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan. Sekarang sumber. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber itu artinya asalnya dari mana? Tempat, berasal. Sumber kekuatan itu, penyertaan itu dari mana? Tadi sudah dibarkan bahwa itu Tuhan. Bahwa Tuhan. Tapi jangan salah, ada beberapa orang yang sumber kekuatannya pada lain, bukan pada Tuhan. Ya. Dan yang kedua adalah kekuatan. Kekuatan itu berbicara tentang daya tahan, pendirian, keteguhan. Kalau sampai kita bertahan hari ini, itu artinya penyertaan Tuhan. Kita daya kekuatan kita itu ada sama penyertaan Tuhan. Amin. Pendirian kita di dalam Tuhan. Keteguhan kita itu harus pada penyertaan Tuhan. Sesuai dengan tema kita bahwa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan. Daya tahan kita ketika dalam melayani pasti kita mengalami yang namanya masalah, yang namanya persoalan, yang namanya cekcok satu dengan yang lain, itu pasti ada. Tetapi yang menjadi kekuatan kita ketika kita lemah, ketika kita jatuh itu siapa? Pastikan bahwa itu adalah Tuhan. Oke, slide berikutnya. Ya, mengapa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kenapa penyertaan Tuhan itu harus menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, karena penyertaan Allah tidak membuat semuanya mudah, tapi indah pada waktunya. Amin. Ya, jadi kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Kenapa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kita? Karena penyertaan Allah itu dia berjanji bahwa tidak membuat semuanya mudah, artinya semuanya beres, instan. Ketika kamu melayani, ketika kamu mengikut saya, semuanya beres, saya akan selesaikan. Bukan seperti itu, tetapi yang dia berjanji bahwa semuanya akan indah pada waktunya ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kekuatan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah bahwa karena penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Haleluya. Ini yang kenapa ya seperti ini ya? Karena tuh kita sumber kekuatan kita Tuhan. Terus kenapa penyertaan Tuhan itu harus menjadi sumber kekuatan kita? Di poin yang kedua dikatakan bahwa karena penyertaan Allah itu tidak menghilangkan masalah. Artinya ketika Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, bukan berarti semua yang kita lalui itu baik-baik saja. Semua yang kita lalui itu adalah jalan yang mulus, tidak. Tetapi di poin yang ketiga bahwa ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, di poin yang ketiga dikatakan bahwa untuk memberikan kemampuan kepada kita
dalam menyelesaikan setiap masalah dan tantangan. Amin. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kenapa penyertaan Tuhan itu harus menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang percaya? Karena di poin yang kedua, penyertaan Allah tidak akan pernah menghilangkan masalah, tetapi untuk memberikan kemampuan kepada kita dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada. Jika kita kuat, kita masih mampu menghadapi setiap masalah di tempat pelayanan kita masing-masing. Kadang kita merasa ini sangat sulit, ini sangat sukar bagi saya. Tetapi jika hari ini kita masih bertahan, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melayani, itu artinya bahwa kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Haleluya. Slide berikutnya, Kak. Nah, tadi kita sudah belajar, slide berikutnya mengapa penyertaan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Ada 3 hal, dan yang poin berikutnya ini adalah bagaimana saya bisa mengalaminya. Oh, saya sudah hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Tetapi bagaimana supaya kita mengalaminya? Terkadang kita merasa bahwa kita sudah mengalaminya, tapi kita jauh dari Tuhan. Nah, poin yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama adalah andalkan Tuhan dan miliki relasi yang benar. Artinya kita harus bangun mesbah doa. Kita harus bangun mesbah doa kita setiap hari, sehingga penyertaan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kepada kita. Tapi kalau kita doanya Senin Kamis, kita mengucap syukurnya timbul tenggelam, kita tidak akan mengalami yang namanya kekuatan di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tetapi kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Seperti tadi lagu mengatakan bahwa sehelai rambut itu Tuhan perhatikan. Kita harus bangun mesbah doa kita dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Bangun mesbah doa kita. Kalau di hari-hari ini kita sibuk dengan segala kesibukan kita, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan, mesbah doa kita dengan Tuhan bolong-bolong, relasi kita tidak benar dengan Tuhan. Ya berdoa ya asal berdoa, ya seperti itu. Sebagai orang percaya harus berdoa, baca Alkitab, tetapi kita tidak merenungkannya, meresapinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita? Amin. Jadi kita harus tetap andalkan Tuhan, memiliki relasi yang benar, bangun mesbah doa dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kekuatan kita, sumber kekuatan kita ketika kita datang kepadanya setiap hari. Kita membangun mesbah doa, mendengar suaranya, mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bangun mesbah doa, membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya saya mengalami penyertaan Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu. Yang kedua adalah bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Ya, bersyukur selalu, tidak bersungut-sungut. Kita harus selalu bersyukur dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita. Tetap bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita bersyukur dalam keadaan sulit sekalipun? Ketika kita mengalami masalah, mampukah kita mengatakan, oh Tuhan terima kasih buat masalah ini, terima kasih buat proses ini, terus kerjakan proses ini. Atau malah sebaliknya, Tuhan kenapa ini masalah, kenapa, dan sebagainya. Kita mulai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Jadi, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita? Perbanyak bersyukur, kurangi bersungut-sungut, kurangi kecemasan, kurangi kekhawatiran, perbanyak bersyukur, maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, percaya pada janji Bapa. Ya, janji Tuhan itu banyak sekali, dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali. Tapi kenapa banyak orang Kristen atau orang yang percaya yang masih mengkhawatirkan, masih penuh dengan kecemasan dalam hidupnya?
Karena apa? Kita tidak percaya pada janji Bapa. Kita kurang mempercayakan janji dalam firman Tuhan. Kita kurang membaca Alkitab. Kita kurang membangun mesbah doa. Sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan itu kurang. Kepercayaan kita kepada Bapa itu kurang. Karena apa? Relasi kita itu kurang. Seperti poin pertama tadi. Hubungan kita dengan Tuhan itu kurang. Akhirnya kita tidak tahu janji Bapa dalam hidup kita itu seperti apa. Nah, untuk mengalami penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita, poin yang ketiga adalah percaya pada janji Bapa. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Ya, jadi mari bagaimana supaya kita mengalaminya, penyertaan Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita, maka kita harus lakukan 3 hal ini. Andalkan Tuhan, miliki relasi yang benar dengan Tuhan, bersyukur dan tidak bersungut-sungut, percaya kepada janji Bapa. Lanjut, Kak. Nah, tadi bagaimana supaya kita mengalaminya. Nah, sekarang bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, dikatakan bahwa bagaimana supaya saya mengalaminya. Tadi ada 3 poin. Andalkan Tuhan, bersyukur, percaya pada janji Bapa. Masih bisa diikuti sampai poin yang berikut ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami janji Bapa, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Poin yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Oke, saya akan membacakan di Habakuk. Mari kita buka yang ada Alkitabnya, Alkitab suci, HP suci. Kita buka di dalam Habakuk pasal 3 17 sampai 19. Ya, jadi ini ayat yang familiar bagi kita ya Bapak Ibu. Saya membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ketika kita mau mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan kita, maka poin pertama yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Percaya sepenuhnya. Dalam keadaan seperti ini, mampukah kita berkata bahwa aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kita mengalami masa kesulitan, masa masalah, kita mulai menuduh hidup kita. Kita mulai mempersalahkan orang-orang yang di sekitar kita. Kita mulai khawatir, kita mulai cemas, kita tidak percaya lagi pada janji Tuhan. Kita mulai hubungan kita dengan Tuhan itu sudah mulai bolong-bolong dengan masalah yang ada. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu kekuatanku. Kita mau katakan bahwa dalam keadaan apapun, sumber kekuatan kita itu adalah pada Tuhan, pada penyertaan Tuhan. Dan yang kedua adalah memiliki sikap taat. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Poin yang kedua adalah taat. Pertanyaannya, sudahkah kita taat? Amin. Ya, mari kita lihat Yosua pasal yang ke-6. Ini sangat panjang ya, saya tidak akan membacakan semuanya. Nanti saya selesai membaca semua pada keluar dari Zoom ini ya. Jadi kita lihat topiknya saja ya. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Di situ dikatakan jatuhnya Yeriko. Ada beberapa tokoh Alkitab lagi yang mengajarkan ketaatan, tetapi saya mengambil ini salah satunya. Bagaimana ketaatan Yosua ketika Tuhan perintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko. Ya, seandainya Yosua tidak taat, Tuhan mengatakan hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari ke-6. Kalau seandainya Yosua tidak taat, ayo, hari pertama itu Yosua bilang sama bangsa Israel,
Ayo kita kelilingi 6 kali supaya beres. Supaya hari kedua sampai hari ke-6 kita tidak usah lagi mengelilingi. Ya, seandainya Yosua tidak taat. Ya, seandainya. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan dia taat. Hari pertama kelilingi 1 kali, hari kedua kelilingi 1 kali, ya sampai hari ke-7. Jadi itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, memiliki sikap taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan ya, Tuhan tidak mengatakan oh tidak boleh, tidak boleh. Ketika Tuhan mengatakan sabar, kita harus sabar. Tetapi sebagai manusia kadang kita tidak taat. Kita mengikuti kemauan kita sendiri. Kita mau supaya cepat selesai seperti itu. Seperti tadi saya katakan bahwa seandainya Yosua tidak taat, dia mau supaya super cepat. Hari pertama itu langsung keliling 6 kali, ya, supaya hari kedua sampai hari ke istirahat, nanti hari ke-7 baru lanjut lagi. Atau cuma dilakukan dua kali seperti itu. Hari Senin, hari pertama 6 kali, hari kedua 7 kali supaya selesai semua, ya. Tapi tidak. Kita harus memiliki sikap taat seperti Yosua, kita mau taat kepada Tuhan kita. Amin. Dan di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 ketika ketaatan Abraham diuji. Ketika anak satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Disitulah dia taat kepada Tuhan dan di endingnya dia mengalami penyertaan Tuhan. Seperti Yosua tadi. Ketika mereka taat kepada Tuhan, melakukan sesuai perintah Tuhan, endingnya mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Mereka kuat karena penyertaan Tuhan. Amin. Ketika kita taat, pasti awalnya menyakitkan. Abraham itu tidak rela untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang ditunggu bertahun-tahun, dikasih satu, sekarang mau diminta lagi, ya. Seperti itu ya. Tapi dia mau taat kepada suara Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita, refleksinya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, seperti pernyataan tadi, sudahkah kita taat? Sudahkah kita memiliki sikap yang taat kepada Tuhan? Terkadang kita rindunya penyertaan Tuhan duluan, baru nanti kita taat. Tetapi Tuhan inginkan adalah kita taat duluan. Apa yang Tuhan inginkan kita mau taat. Meskipun itu sulit, itu menyakitkan, tapi percayalah bahwa semua yang kita lakukan, kita taat berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, kita akan hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan agar kita hidup di dalam penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita adalah mau diproses oleh Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi tema ini bukan berarti langsung secara instan plong seperti itu, saya alami penyertaan Tuhan, Tuhan itu sumber kekuatan saya. Tidak. Tetapi semuanya butuh proses. Amin. Semuanya butuh proses. Kita harus mau diproses oleh Tuhan. Kita mau supaya hidup kita mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti kisah Yusuf dan Daniel. Pasti kita tahu, kita tidak usah belajar ayatnya, firman-nya, tetapi saya mau menceritakan sejenak bahwa Yusuf hidupnya begitu menyakitkan. Dia harus dijual, tidak disukai saudara-saudaranya, dimasukkan dalam penjara, tetapi endingnya dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti tadi awal tadi, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak menjanjikan bahwa semuanya mudah, beres. Tidak. Tetapi dia menjanjikan bahwa semuanya akan indah tepat pada waktunya. Daniel, ketika dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, apakah Daniel takut? Apakah Daniel cemas? Tidak. Tapi seperti poin pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya dia mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bisa diselamatkan dari gua singa. Dia diproses begitu luar biasa. Kisah Yusuf diproses begitu luar biasa. Kalau hari-hari ini kita mengalami proses yang begitu luar biasa, jangan lari.
Tidak boleh kita minta Tuhan, Tuhan ambil masalah ini dari hidupku. Tidak. Tetapi kita mau bersyukur. Itulah cara Tuhan memproses hidup kita, memurnikan hidup kita. Agar benar-benar kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kita. Bukan hanya kita berbicara saja, bukan karena hanya kita mau dengar apa kata orang, tetapi benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya agar kita bisa mengalami penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita? Itu ada 3 poin. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap taat. Dan yang ketiga, mau diproses oleh Tuhan. Lanjut, Kak. Oh, ya. Masih ada poin keempat. Maaf. Ketika kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Yang keempat adalah tidak terintimidasi oleh keadaan yang ada. Ketika tadi kita sudah percaya pada Tuhan, memiliki sikap taat, mau diproses oleh Tuhan, maka kita tidak akan terintimidasi dengan keadaan yang ada. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, seandainya dia takut dengan singa, dia takut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, pasti dia bisa melawan. Saya bisa melawan kok, saya menyembah Tuhan saya, seperti itu. Dia akan takut dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dia akan takut dengan singa-singa yang sedang menunggunya. Tetapi Daniel tidak takut sekalipun. Dan kita melihat dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak terintimidasi oleh keadaan. Mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api. 1 helai rambut pun tidak terbakar. Kulit mereka 1 senti pun tidak terbakar. Karena apa? Mereka tidak terintimidasi dengan keadaan. Mereka percaya sepenuhnya. Mereka taat. Mereka mau diproses sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak terintimidasi dengan keadaan. Kalau hari-hari ini, kita terintimidasi dengan masalah kita. Dengan keadaan kita. Dengan orang-orang di sekitar kita. Masyarakat kita. Orang tua murid-murid yang ada yang tidak mau dengar. Ayo. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ayo. Kita mau. Apa yang harus Tuhan lakukan di balik semuanya ini? Kita tidak boleh terintimidasi dengan keadaan yang ada. Tapi kita mau bangkit, mau melihat bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan kita. Bukan keadaan yang menentukan sumber kekuatan kita, tetapi penyertaan Tuhan. Amin. Dan yang kelima adalah kita mau berani keluar dari zona nyaman. Ya, kalau zona nyaman ini masalah agak besar ya. Kalau kita sudah aman di suatu tempat, terus dipindahkan lagi ke suatu tempat, nah ini masalah ini, beban ini, ya kita sudah aman, semuanya sudah terjamin, semuanya sudah tercukupi dan sebagainya, dan kita harus keluar dari satu zona kepada sebuah zona yang membuat kita akhirnya harus mengalami sesuatu yang begitu sulit. Mampukah kita berkata bahwa Tuhan, saya percaya bahwa penyertaan-Mu sumber kekuatan dalam hidup kita? Atau kita mulai memprotes dengan Tuhan. Kita mulai melawan dengan Tuhan. Kita mulai memberontak dengan Tuhan. Kita mulai memberontak dengan kehidupan kita. Kita mau lihat kisah Ayub. Ya. Sebelum Ayub dicobai, hidupnya itu sangat luar biasa. Kekayaannya melimpah, anak-anaknya diberkati Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan membawa dia dari zona nyamannya ke suatu zona yang menyakitkan, kita melihat bahwa Ayub bertahan. Dia hanya percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya. Akhirnya Tuhan menyertai dia begitu luar biasa. Apa yang hilang daripadanya Tuhan gantikannya senyaman. Ketika kita sudah nyaman dan Tuhan membawa kita kepada sebuah zona yang menyakitkan, percayalah bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Sekarang pertanyaan, mampukah kita mau keluar dari zona nyaman? Karena seringkali yang kelemahan terbesar dalam hidup kita adalah nyaman pada sebuah zona. Tidak mau keluar dari zona itu. Akhirnya kita tidak memiliki perubahan, hidup seperti biasa-biasa saja. Tetapi ketika Tuhan membawa kita dari sebuah zona ke zona yang lain, artinya Tuhan mau hidup kita berubah. Amin.
Tuhan mau lebih lagi hidup kita berkualitas lagi. Kalau di tempat ini kita sudah berkualitas, di tempat ini kita sudah menjadi berkat, ketika Tuhan membawa kita dari ke zona yang lain, itunya Tuhan membuat hidup kita lebih oke lagi. Amin. Jadi jangan takut ketika kita harus keluar dari sebuah zona yang menyakitkan dan menyulitkan. Yang keenam adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita? Yang keenam adalah kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Seperti kehidupan Rasul Paulus yang dulunya dia orangnya jahat, tetapi ketika dipimpin oleh Roh Kudus dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Ketika kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di suatu tempat di mana kita melayani, mari minta Tuhan, minta Roh Kudus pimpin hidup kita, sehingga setiap keputusan, setiap apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan sesuai dengan pimpinan kita. Amin. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarlah itu sesuai dengan. Oke, jadi itu 6 hal yang harus kita lakukan bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Slide berikutnya, Kak. Oke, pertanyaannya, sudahkah penyertaan Tuhan sumber kekuatan itu kita alami dalam hidup kita seperti pertanyaan di awal tadi? Atau malah sebaliknya, sumber kekuatan kita ada pada harta, hobi, keluarga, kekayaan, jabatan, kekuatan manusia, atau pada peninggalan nenek moyang kita. Ya, apakah saya kuat karena harta saya banyak? Saya kuat karena saya olahraga, hobi, atau sesuatu yang menyenangkan hidup saya, yang membuat saya sehat? Atau saya kuat karena keluarga? Saya memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang tidak pernah berkekurangan, kekayaan, jabatan. Oh, saya punya kekuatan karena saya memiliki jabatan yang sangat biasa. Atau A, si B, ketika saya seperti ini dia menolong, dia menolong saya, dia selalu ada bersama dengan saya dalam suka dan duka, atau pada peninggalan nenek moyang. Entah itu apapun, entah itu tanah, apapun itu, ya, itu sumber kekuatan kita. Hai Bapak Ibu, ayo kita mau bangkit dari segala yang menjadi sumber kekuatan kita di dunia ini. Ingat, kita mau lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, kita mau lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Jika kekuatan kita ada pada hobi, harta, kekayaan, keluarga, jabatan, kekuatan manusia dan sebagainya, kita mau lihat Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakannya dengan cepat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang padang asin yang tidak berpenduduk. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau supaya kekuatan sejati kita bukan pada dunia. Karena firman Tuhan katakan, bukan saya katakan ya. Ini firman Tuhan yang katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Mari kita periksa diri kita, kekuatan sejati kita ada di mana, terletak di mana. Ya, kita mau kembali. Kita mau dibaharui oleh Tuhan. Tetapi jika kekuatan sejati kita ada pada penyertaan Tuhan, maka kita lihat Kejadian 22 ayat 16c sampai 18 dikatakan di sana. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tinggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut
dan keturunanmu akan menduduki kota-kota. Jadi ini adalah berkat kepada Abraham ketika anaknya diserahkan kepada Tuhan, dan di situ kepercayaannya diuji. Ketika kekuatan sejati kita ada pada Tuhan, maka Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Dia akan berkati kita berlimpah-limpah dimanapun kita berada. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan katakan bahwa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup saya. Amin. Dan Kejadian 12 ayat 2-3 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, ketika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, penyertaan kekuatan sejati kita ada pada Tuhan, Tuhan akan memberkati kemanapun kita pergi, baik di desa, baik di suku, baik di kota. Ketika kita diperhadapkan dengan orang tua, anak-anak yang begitu menyebalkan mungkin, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah Korintus pasal 12. Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan itu kekuatan sejati dalam hidup kita, maka dalam keadaan apapun kita akan berkata bahwa cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mampukah kita berkata seperti Rasul Paulus bahwa di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam masalah, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, Yeremia pasal 1-8 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berharapan kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan sejati kita pada Tuhan, maka kita akan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita akan tumbuh, kita akan menghasilkan buah di tempat dimanapun kita berada. Kita tidak akan melihat, oh tempat ini bagus. Tidak. Tetapi di tempat dimanapun kita berada, kita akan diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Slide berikutnya, Kak. Ya, penyertaan Tuhan sumber kekuatan bukan berarti kita bebas dari masalah. Amin. Bukan. Justru kita harus tekun dan taat pada setiap proses, karena di balik setiap proses ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang menjadi kekuatan sejati kita. Amin. Ya. Bahwa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan kita, seperti di awal, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tidak. Tetapi justru kita harus tekun dan taat pada setiap proses, karena di balik setiap proses ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang menjadi kekuatan sejati bagi kita. Seperti di beberapa tokoh Alkitab, kita sudah belajar bahwa kita harus tekun dan taat pada setiap proses yang kita alami. Ya, porsi proses kita berbeda-beda, tetapi kita tidak boleh membandingkan proses kita dengan orang lain. Tidak. Mampukah kita bersyukur dengan setiap porsi proses yang Tuhan beri dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan untuk proses ini. Atau kita bilang, Tuhan kenapa prosesnya mudah sekali? Punya saya itu lebih berat. Tidak. Setiap orang prosesnya berbeda-beda. Tokoh Alkitab saja prosesnya berbeda. Yusuf prosesnya berbeda. Abraham prosesnya berbeda. Daniel prosesnya berbeda. Di dalam hidup kita, proses hidup manusia itu tidak ada yang sama. Tetapi mampukah kita bertahan, tekun, dan taat pada setiap proses, itu keputusan kita masing-masing. Kita yang ambil, kita yang putuskan, kita mau di pihak mana. Oke, slide berikutnya, Kak. Dalam kehidupan, kita sering berhadapan dengan kesulitan dan hambatan. Kadang kita harus diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang sulit, pintu yang tertutup, dan lawan yang kuat. Tetapi saya mau katakan bahwa hadapilah semuanya dengan beriman kepada Tuhan serta taat kepadanya. Amin. Ya, kita diperhadapkan dengan masalah. Tidak ada yang dia hidupnya bebas dari masalah. Tidak. Kalau kita mau bebas dari masalah itu minta maaf, hanya orang yang sudah meninggal yang bebas dari masalah. Tetapi selagi kita masih hidup, kita masih menarik nafas kita pasti diperhadapkan dengan masalah. Karena apa? Dengan masalah kita bisa belajar untuk beriman dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya kita belajar, oh ternyata Tuhan menyertai saya sampai hari ini. Amin.
Kita mengalami penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Slide berikutnya Kak, yang terakhir. Ya, penyertaan Tuhan sumber kekuatan. Pastikan mulai hari ini sumber kekuatan sejati kita ada pada penyertaan Tuhan, bukan pada yang lain, seperti saya sebutkan tadi. Jika kekuatan kita yang menyertai kita setiap hari, yang menjadi kekuatan kita setiap hari, bukan dari Tuhan, tapi di luar Tuhan, maka ingat tadi Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi kita mau pastikan bahwa mulai hari ini, kekuatan sejati kita ada pada Tuhan. Yakinlah bahwa dalam segala perkara, Allah berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Haleluya. Ya, yakinlah di poin terakhir, dalam segala perkara Allah berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Mulai hari ini kita mau andalkan kekuatan Tuhan, mau andalkan penyertaan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jika ingin tampil sebagai pemenang, jika ingin mau diberkati Tuhan, jika kita mau mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, kita mau diproses oleh Tuhan, dimurnikan menjadi orang yang berkualitas lebih lagi, maka kita mau diproses oleh Tuhan. Amin. Kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami sore hari ini. Anak-anak-Mu pelayanan desa terpadu, kami bisa beribadah bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan, Kau memberkati hati kami agar benih firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama sore hari ini mendapat tempat yang subur, yang layak di hati kami, dan kami mampu melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus baharui hidup kami, terus kerjakan karya-Mu dalam hidup kami. Sampai di titik di mana kami berkata bahwa penyertaan Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan kami kembalikan untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sandra Noni. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Agustina Patolan. Namun terlebih dahulu kita akan angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan kepada Ibu Agustina untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Oke, baik. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini kami kembali bersyukur untuk campur tangan Tuhan di dalam ibadah komunitas Pesat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan, bahwa Engkau ya Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini betul-betul mengambil bahagian yang layak dalam hidup kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk betul-betul mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ibu Sandra, Engkau berkati di dalam pelayanannya yang ada di Aceh. Tuhan pakai yang luar biasa. Tuhan pakai yang dahsyat. Dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Untuk daerah-daerah yang dilayani. Biar mereka boleh Bapa di surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk komunitas Pesat di seluruh Indonesia. Baik itu karyawan ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau berikan kesetiaan kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami di dalam pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Bapa di surga, biarlah kami boleh mengerti betul-betul panggilan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin selama ini ya Tuhan, kami sudah mengalami kejenuhan, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau taruh dalam hati kami Tuhan, bahwa pelayanan yang Engkau berikan ini ya Tuhan, pelayanan yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pesat yang ada. Anak-anak FC yang kami layani. Tuhan Engkau memberkati anak-anak yang kami sudah layani. Mulai dari 0 usia bahkan sampai 18 tahun. Bahkan kami sudah menamatkan FC yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah benih firman yang sudah ditabur dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan sehingga karakter mereka betul-betul diubahkan oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak FPK yang sudah kami tamatkan. Engkau juga yang akan memberkati mereka. Kalau mereka Tuhan melanjutkan sekolah mereka, Allah yang akan menyertai di dalam bangku sekolah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk penerimaan murid untuk tahun ajaran 2022-2023. Engkau memberkati seluruh masyarakat yang kami layani, desa-desa yang kami layani. Semoga mereka yang memiliki usia taman kanak-kanak, mereka boleh masukkan anaknya ke TK Pesat. Dan kami boleh bina dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin Pesat yang ada, baik di pusat, manajer program, baik supervisor yang ada. Tuhan memberkati setiap pemimpin kami, pendoa syafaat yang ada di Pesat. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan tugas yang Tuhan taruh di atas pundak mereka. Mereka tetap laksanakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para donatur sponsor kami.
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik itu perorangan, perusahaan, lembaga, perusahaan yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kalau mereka terus memberkati kami di pelayanan pesat yang ada, kembalikan berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan, betul-betul ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keluarga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang tersembunyi, yang sudah memberkati pelayanan pesat di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di seluruh Indonesia, komunitas pesat yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup memulihkan kesehatan kami, memulihkan keadaan kami ketika kami letih, ketika kami lelah. Engkau menggantikannya dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang saat ini menjerit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami, keluarga kecil kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami senantiasa. Melindungi kami, suami, istri, anak kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang ada di dalam bangku sekolah, melanjutkan ke SD, ke SMP, bahkan ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati dan melindungi segala urusan biaya. Tuhan cukupkan. Dan kami percaya Tuhan akan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bentuk anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang beda dengan teman-temannya yang lain. Mereka boleh menjadi lilin kecil-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka, baik di sekolah, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa di surga, kecerdasan, kepintaran Engkau berikan, bahkan roh takut akan Tuhan Engkau taruh dalam kehidupan anak-anak kami, pesat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga yang akan memberkati di masa libur kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan seluruh guru-guru mungkin ada, ya Tuhan, berlibur ke keluarga, libur ke tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau memberkati kami semua, melindungi kami, menjagai kami, keluar masuk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya di masa libur kami pergunakannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu yang akan mendengarkan doa kami. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau terus yang akan melindungi, memberkati bangsa kami ini Tuhan. Seluruh pemerintah-pemerintah yang ada, baik di pusat sampai pelosok desa, Tuhan memberkati pemerintah kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada sore hari ini membawa seluruh pergumulan kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mendengar, Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Inilah ucapan syukur kami di sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Sri untuk pengumuman. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani. Terima kasih buat Pak Sudi, Pak Angga, untuk Kak Sandra, untuk Bu Agustina, Mbak Sally, thank you semua. Boleh semakin kita doakan makin dipakai Tuhan di tempat pelayanan masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu kita ingat ada satu kegiatan di minggu ini. Yang pertama ada di Lopait, ada kegiatan camp anak-anak NDP
dari FC Celengan, Cilegon, dan Purwosari untuk menanamkan rasa cinta bangsa, nasionalisme. Nah, kita doakan untuk anak-anak ini bisa bertumbuh dalam nasionalismenya ya, sehingga tetap menjaga kesatuan, bagian dari penanaman kepada anak-anak, kepada generasi. Mari kita doakan untuk kegiatan ini tanggal 24 dan 25. Kita doakan. Dan juga ada acara ulang tahun yang ada di Mentawai yang kepesat 30 tahun. Ada Pak Hans dan Ibu Vidi yang pelayanan di sana. Kita percaya di hari-hari ini ya, tanggal 20 hari ini sampai tanggal 23. Bila Tuhan juga memberkati acara yang ada di Mentawai. Itu pengumumannya, dan Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada, semua pelayanan masing-masing, tetap terus mengerjakan protokol kesehatan, karena beberapa hari ini pandemi COVID naik dengan sangat signifikan. Mari kita tetap menjaga, mengupayakannya, tetap kita bekerja sama juga ya untuk menolong bangsa kita. Itu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Sudi. Pak Sudi. Oke. Dan saya persilakan kepada Ibu Sandra Noni untuk menutup kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa, kami sangat mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang Engkau beri bagi kami di sore hari ini. Kami komunitas pelayanan di Serpadu bisa mengadakan ibadah online bersama-sama. Kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat semuanya berhasil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala yang agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua, dan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Semangat selalu. Anniversary Ibu Pak Rensius bersama dengan Ibu. Oh iya. Terima kasih Pak Sudi. Nah, happy anniversary yang ke-30 ya Bu Pak ya. Terima kasih. Ditunggu undangannya. Kantor BPOM sudah merayakan itu. Undangannya nanti di pantai. Terima kasih Yulpi, Milda. Terima kasih semuanya. Terima kasih.